Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengembangan media ajar. Apa saja itu? Yuk kita simak sama-sama. Pengertian media ajar. Secara sederhana, media ajar dipahami sebagai sarana untuk mempermudah proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Media ajar juga adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dari pamong belajar sebagai pembelajaran informasi kepada peserta didik sebagai penerima informasi. Nah, media ajar juga dapat diartikan sebagai prosedur yang sengaja dirancang untuk membantu peserta didik dalam belajar secara lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Pengertian pengembangan media ajar. Nah, pengembangan media ajar adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Media ajar yang dimaksud adalah media ajar sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Selain media, dalam satu proses pembelajaran mengajar, guru juga dapat dituntut untuk menggunakan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Prinsip pengembangan media ajar. Di dalam proses belajar mengajar, tentu sangat dibutuhkan pemilihan akan media yang harus digunakan dalam pembelajaran tersebut, agar peserta didik dapat menyerap pelajaran dengan baik. Nah, prinsip sederhana ini dapat diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kejelasan tujuan tentang pemilihan media tersebut. Yang kedua, familiaritas media, atau artinya di dalam pemilihan media harus paham dan mengenal terhadap sifat media yang dipilih. Yang ketiga, adanya sejumlah media yang dapat dikembangkan karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengembalian keputusan dari adanya alternatif pemecahan yang dituntut oleh prosedur tujuan. Prosedur media pengembangan ajar adalah untuk jenis media rancangan atau desain. Beberapa macam cara telah dikemukakan untuk pemilihan media. Dalam proses pemilihan ini, Anderson mengemukakan prosedur pemilihan media menggunakan pendekatan atau forecast atau diagram alur. Nah, dalam proses tersebut ia dikemukakan beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis media. Yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan melalui media termasuk beberapa pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Yang kedua, menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru. Yang ketiga, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, efektif, atau psikomotor. Yang keempat, menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. Yang kelima, merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media. Macam-macam media ajar. Yang pertama, media visual. Media pembelajaran yang hanya melibatkan indera penglihatan. Termasuk ke dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Berikut dijelaskan beberapa media visual yang keberadaannya sering digunakan dalam pembelajaran di era digital ini. Yang pertama, handout. Handout adalah selembar atau beberapa lembar kertas yang berisi tugas atau tes yang diberikan pendidik kepada siswa. Yang kedua, modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Yang ketiga, buku.
Buku berarti suatu lembaran kertas, baik cetak maupun kosong yang dijilid dan diberi kulit. Buku ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, lembar kerja mahasiswa atau LKM. LKM adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Yang kelima, majalah dan jurnal. Majalah merupakan media informasi dengan tugas utamanya menyampaikan berita aktual. Yang keenam, poster. Poster merupakan gambar yang besar, memfokuskan pada satu atau ide pokok, sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara sepintas. Yang kedua, media audio. Media audio merupakan media yang mengutamakan indera pendengaran. Pesan-pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif. Jenis media audio ini diantaranya kaset, radio atau audio streaming, compact disc audio, flash disk, DVD, dan audio digital atau MP3 dan WAV. Yang ketiga, media audio visual. Media audio visual merupakan jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera pendengaran dan penglihatan. Jenis media ini diantaranya adalah televisi, film, dan video. Yang keempat, multimedia interaktif. Merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga dapat memilih objek yang dikehendaki sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media yang berkategori multimedia diantaranya pembelajaran, interaktif, dan aplikasi game berbasis pembelajaran yang di dalamnya menggunakan banyak perangkat lunak yang dapat mengolahnya, Microsoft Office Family atau Notepad. Mengolah gambar ada Corel Draw, Microsoft Visio, Adobe Photoshop. Mengolah animasi ada Flash PH, Auteur, Dreamweaver. Mengolah suara ada Edit Pro dan lain-lain. Yang kelima, pengalaman langsung. Pengalaman langsung merupakan salah satu multimedia pembelajaran karena melibatkan banyak indera. Melalui pembelajaran langsung, mahasiswa mudah mengasosiasikan objek dengan konsep, warna dengan makna, suara dengan ingatan, tindakan fisik dengan informasi tertentu. Konsep ini sesuai dengan teori accelerated learning yang menyatakan bahwa orang mengingat dan belajar lebih efektif apabila informasi disajikan melalui lebih dari satu model sensoris. Teori accelerated learning menekankan pada cara belajar yang mengakses jalan untuk mengetahui dan mengingat pesan pembelajaran. Cara belajar yang dimaksud adalah cara belajar yang memanfaatkan banyak indera. Misalnya lihat, dengar, rasa, cium, sentuh, atau dengan istilah lain ada visual, auditori, dan kinestetik atau gerakan.